Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Jawara, bertemu lagi di Humasin, podcast resmi yang membahas seputar Untirta bersama saya Gowin. Dan saat ini saya tidak sendiri loh Sobat Jawara, tapi saya juga ditemani oleh narasumber kita yang keren dan juga inspiratif, yaitu Kak Restu. Halo Kak Restu. Halo teman-teman Untirta Jawara. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak. Masih puasa dong? Masih. Alhamdulillah, semoga masih tetap semangat ya puasanya. Ya, pasti. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih, boleh nih Kak Restu perkenalan diri dulu nih kepada teman-teman Sobat Jawara di rumah. Iya. Boleh? Iya. Silakan. Ya, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Restu Maulana Putra Satrio. Umur saya 22 tahun dan saya berkuliah di jurusan Prodi Pendidikan Khusus FKIP Untirta. Halo, salam kenal teman-teman Untirta Jawara. Akhir-akhir ini kesibukannya apa tuh Kak selain jadi mahasiswa? Boleh dong cerita? Ya, kalau untuk kegiatan ya, saya sih sekarang lagi berkegiatan di DPM KBM FKIP Untirta di organisasi mahasiswa. Dan selain itu juga pastinya berkuliah kan. Udah sih untuk itu sekarang sih yang tadi udah saya sebutkan sih. Oke, dengar-dengar Kakak pernah jadi ketua Hima Pendidikan Khusus juga ya. Nah, boleh dong cerita sedikit nih Kak, alasan kenapa sih Kakak mencalonkan diri menjadi ketua Hima Pendidikan Khusus kemarin tuh? Kalau berbicara alasan ya, terkait alasan sih yang pertama karena saya kan mau nyoba tantangan baru. Yang itu sih yang pertama karena saya juga sebelumnya itu adalah orang yang emang belum pernah nginjek organisasi sebelumnya kayak gitu, baik itu di sekolah menengah atas, SMP dan juga SD. Berarti gitu. Di kuliahan pertama kali ya? Baru first time gitu tuh. Dan alasan yang kedua karena memang saya berani dan tertarik aja sih karena ya lagi-lagi ya menjadi ketua himpunan itu kan sebenarnya sih bisa dibilang itu hanya privilege, ya hanya labeling lah. Tapi dari privilege atau labeling itu ya pengalaman yang didapat sih bakal lebih banyak gitu dari mungkin bisa dibilang anggota-anggotanya kayak gitu. Oke, berarti sekarang di DPM ya Kak? Iya, dia menaik. Itu baru masuk, baru naik DPM atau gimana? Baru masuk. Oke, iya. Jadi abis dari Hima langsung ke DPM gitu ya? Betul. Wah, hebat banget nih Sobat Untirta. Nah, sekarang Kakak semester 6 ya. Iya. Nah, sejauh ini gimana sih Kak di perkuliahan Kakak? Apakah lancar atau mungkin ada kendala nih Kak? Boleh dong cerita sama teman-teman. Kalau berbicara perkuliahan ataupun akademik, nggak bisa dibilang mulus-mulus aja sih, karena banyak dinamika yang dialami gitu ya. Bahkan kalau mau dibilang jujur, saya harus ngulang mata kuliah karena memang impact dari saya mengikuti organisasi dan juga menjadi ketua himpunan gitu. Tapi hal itu nggak perlu saya sesali sih karena emang proses dan juga dinamikanya emang kayak gitu mungkin ya harus diterima. Iya, nikmati aja prosesnya gitu ya Kak. Oke. Nah, kalau kan Kak Restu nih mohon maaf ya dengan keistimewaan yang Kakak punya nih sekarang. Kakak juga kan salah satu mahasiswa yang sangat berprestasi dan juga aktif di organisasi nih teman-teman. Nah, boleh dong sedikit cerita nih tentang ada nggak sih kendala yang Kakak alami saat berorganisasi dan gimana sih cara Kakak mengatasi kendala tersebut gitu Kak? Iya, kalau berbicara kendala pastinya kalau buat orang yang seperti saya gitu ya lebih kurang dipercaya diri gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua kendala buat bersosialisasi gitu karena dari dulu saya tuh orangnya agak tertutup dan nggak terlalu terbuka gitu sama orang lain. Itu sih yang memang jadi tantangan buat diri saya pribadi gitu ya. Makanya saya mau ikut berorganisasi ya karena mau ngilangin terkait akan hal itu gitu. Dan kuncinya satu sih, yang pertama itu mungkin harus adanya perubahan mindset gitu ya. Karena kalau nggak dirubah ya saya kan pastinya stuck di situ-situ aja. Terus yang kedua ya mau nggak mau saya juga harus berani gitu. Dan
mungkin saya juga sadar kali ya karena memang sekarang udah waktunya gitu, nggak boleh diem aja di zona nyaman yang iya betul, harus keluar dari zona nyaman. Iya, yang memang dulu pernah saya rasain gitu. Kurang lebihnya seperti itu sih. Nah, kakak kan sekarang aktif organisasi juga, terus juga aktif di kuliah juga. Itu gimana sih kak cara ngatur waktunya? Kalau berbicara ngatur waktu ya, sebenarnya emang agak kompleks sih pembahasannya karena bisa dibilang mungkin aku nggak tahu sih ya, mungkin teman-teman yang lain juga termasuk teman-teman mahasiswa yang lain itu ngerasain hal yang sama gitu, karena ngebagi waktu antara organisasi dan akademik itu susah banget buat balance-nya gitu. Kadang ada kala dari saya pribadi itu harus mengorbankan akademik demi organisasi kayak gitu. Jadi kalau untuk tips and tricks atau solusi emang agak sulit sih teman-teman, karena itu menyesuaikan lagi dari teman-teman itu sendiri ya? Iya, kayak gitu. Oke nih, aku pengen tahu dong kak pendapat kakak nih. Fasilitas dan juga lingkungan di Untirta nih udah cukup inklusif belum sih kak? Maksudnya tuh sudah cukup difabel friendly belum sih? Boleh dong. Kalau berbicara fasilitas ya, yang pastinya masih jauh dari kata inklusif sih. Karena bisa dibilang ada beberapa kampus gitu ya di Untirta, entah di Pakupatan ataupun di fakultas-fakultas lain atau di tempat-tempat kampus lain yang pokoknya Untirta gitu ya, itu belum ada jalur khusus untuk teman-teman tunanetra kayak guiding block. Dan mungkin di sini di Sindang Sari juga ada gitu ya, cuman kalau di Pakupatan nggak ada ya? Iya, di Pakupatan itu belum ada sih. Tapi di Sindang Sari alhamdulillahnya udah ada, cuman karena memang mungkin belum bisa dibilang inklusif gitu ya sama teman-teman mahasiswa disabilitas yang lain gitu. Dan ditambah juga di Untirta itu belum ada unit layanan disabilitas yang memang ULD itu terkhusus buat menaungi ataupun mendampingi teman-teman mahasiswa disabilitas yang ada di kampus, baik itu dari segi sarana prasarana, pembelajaran dan lain sebagainya gitu ya. Memang mungkin ranahnya itu lebih ke teman-teman mahasiswa disabilitas itu sendiri. Oke, kalau boleh tahu kakak dari lahir atau? Kalau terkait hal itu kebetulan dari umur 4 bulan saya udah mengalami katarak. Habis itu di umur 4 bulan itu saya harus operasi mata kayak gitu. Oke, tapi dengan kondisi yang saat ini kakak masih tetap spiritnya kuat banget ya? Iya sih, alhamdulillah. Kalau gitu, nah terakhir nih kak, closing statement, ada nggak sih pesan dan juga harapan yang mau kakak sampaikan buat teman-teman di Untirta sana gitu? Closing statement ya, paling buat teman-teman yang ada di Untirta, terkhusus mahasiswa kali ya, ya berproses dengan baik gitu, maksudnya dalam artian jangan mau disetir sama orang lain, dalam artian entah dari ruang lingkup pertemanan dan lain sebagainya gitu ya. Kadang ada aja orang yang memang mau berproses tapi malah minta pendapat dari orang lain gitu, karena kan yang memang tahu proses atau nanti hal yang didapatkan ya diri kita sendiri gitu, dengan analisis kita sendiri kan. Itu sih yang memang mungkin masih jadi penghambat, mungkin bisa dibilang teman-teman yang lain gitu ya. Terus yang kedua, buat teman-teman mahasiswa disabilitas terkhusus ya, harus lebih semangat lagi gitu, karena kita sama-sama setara, dan yang mungkin membedakan dari cara mungkin pengalaman dan proses kita gitu dengan teman-teman yang lain. Dan pada intinya biarpun kita punya keterbatasan dan hal yang lain yang membuat kita apa-apa terbatas gitu ya, lagi-lagi semangat dan juga mental yang memang bisa dibilang harus lebih ditingkatin sih atau dikembangin gitu. Kayak gitu sih. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Restu atas waktunya di perbincangan kita kali ini di Humasin. Wah, sangat insightful banget ya teman-teman, dan semoga obrolan kita kali ini bisa meningkatkan semangat Sobat Jawara di luar sana. Dan juga jangan lupa nih Sobat Jawara, kita harus tetap semangat, karena memang seperti yang Kak Restu bilang tadi, kalau kita ini semua setara, kita ini punya kesempatan yang sama dengan keterbatasan yang kita punya. Nah, terima kasih untuk Sobat Jawara yang sudah menonton di Humasin pada kali ini, dan sampai jumpa lagi di Humasin episode berikutnya.
Untirta Jawara. Hidup masih